Sep. Boleh ngagelut naon berarti? Suatu gawe naon? Goreng. Naon deh? Gorengan Pak. Boleh. Iya. Kemudian Pak? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman, kita lanjut di sesi kedua dan bahkan sebetulnya nggak akan pernah ada endingnya loh Pak kalau ngobrol dengan Bapak. Bila nggak di skip dengan durasi kameranya tuh Pak. Kita lanjutkan Pak. Tadi Langga sedikit tergelitik Pak tentang Muhammadiyah biologis. Ya. Dan itu menjadi salah satu kebanggaan Langga loh Pak. Jadi Langga sekarang bisa hidup di Muhammadiyah, bukan hidup dari Muhammadiyah, teman-teman. Jadi memang kebanggaan Langga, kebanggaan kita semua. Kita bagian suatu hal yang sangat besar sebagai ormas paling amazing loh Pak ya, sebagai menjadi organisasi Islam terbesar ya Pak. Iya. Terbesar di Indonesia. Indonesia juga. Jadi memang bangga sekali, luar biasa. Nah, nanti kita lanjutkan Pak tentang Muhammadiyah itu sendiri Pak. Sebetulnya kalau kita bicara di zaman dulu Pak, ya zaman aki Bapak gitu Pak, Muhammadiyah itu sebenarnya kumaha eta dulu Pak? Ya. Jadi Muhammadiyah itu kan banyak bergerak di pendidikan dan sosial. Sehingga sampai Pak. Ya, sehingga ada pendidikan, bagaimana mendirikan tentang MI, SMP, sekolah sampai perguruan tinggi. Termasuk saya di situ sama kakek. Saya itu pada waktu itu masih SD tahun 72. 72 itu membuat madrasah diniyah. Gitu. Al-Hikmah namanya, di samping rumah kan. Itu berdiri setengah badan dulu ya, duduk janela. Oh, duduk janela, gitu. Duduk janela itu kalau harapna temo, kalau hurna bilik gitu. Jadi masih pakai bilik, dinding setengah badan itu Pak. Setengah badan ya. Setengah badan itu. Kemudian dari situ ada belajar tentang sorof, nahu, fikih dan sebagainya, tentang kitab gundul. Di saya itu tidak pesantren, tetapi saya bisa kitab gundul, baca kitab gundul bisa. Kita tidak pesantren karena itu. Jadi bergaulnya itu kakek, ada guru, memang terhadap orang-orang tua. Tapi saya karena sering ikut, saya anak-anak yang berbaur di dalam aktivitas orang-orang tua dari pengajian itu. Sehingga saya bisa lah kan seperti itu. Nah, ya berkembang sehingga sampai sekarang itu menjadi madrasah ibtidaiyah yang sekarang itu saya sudah bangun, sekarang sudah mau 2 lantai sekarang. Dan muridnya yang paling ini kalah SD negeri. Muridnya ada 300. Wih, amazing, mantap. Nah, disitulah Muhammadiyah. Jadi bukan hanya di kegiatannya tadi di pendidikan sama sosial. Sosial itu PKU namanya kan. Jadi tiap Idul Adha itu kita bakti sosial, hitanan masak, nyembelih hewan segala macam. Pokoknya kegiatan-kegiatan kemanusiaan itu berjalan lah, dari mulai pendidikan, kegiatan sosial segala macam sampai mengumpulkan zakat gitu. Itu namanya ranting Cibesi. Gitu. Ranting Cibesi. Dari situ saya hidupnya dari itu. Nah, sampai kakek meninggal, sebelum meninggal dipanggil lah saya. Dia bilang A, da abah jigana umur sedang mualila gitu. Da abah tetep percaya na ka A, iwayahna sakola kudu terus dipajukeun cekel ku A. Itu amanah dari kakek yang dirorok ya, yang merorok saya gitu. Seperti itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah sekarang sudah berkembang, sudah ini, dan di Jatinangor itu menjadi madrasah yang paling bagus loh di Jatinangor pada saat paling bagus yang itu seperti itu.
Dan Kemenag itu kalau kegiatan-kegiatan pasti ada di situ. Alhamdulillah. Memang ada di wilayah perguruan tinggi, kemudian dari pinggir jalan tidak jauh, cuman kurang lebih 50 meter ke pinggir jalan sehingga anak-anak itu aman sekolah di situ. Itu yang kegiatan sosialnya banyak dari situ ya tadi. Ada bikin kematian, iuran kematian segala macam. Banyak lah Muhammadiyah. Dari situlah dia sudah mulailah di diri itu dididik seperti itu sehingga kepedulian itu muncul sampai sekarang gitu. Muhammadiyah. Keren. Tapi itu berarti sebetulnya kalau kita bicara biologis banyak berarti kan dari sejak kecil pun memang udah dididik di tempat. Sudah. Jadi seorang kader Muhammadiyah Iya, berarti Pak. Secara tidak langsung saya sudah didik. Jadi bagaimana kehidupan bermuhammadiyah itu berarti itu. Ya. Karena ini just informasi buat teman-teman semua ya. Di kita itu warga Muhammadiyah itu ada panduan bagi warga Muhammadiyah. Kemudian kalau ada, jadi kita udah ada 24 jam itu sudah bermuhammadiyah gitu ta. Ya, seperti itu. Pokoknya dalam setiap langkah, setiap kehidupan, setiap tarikan napas itu kalau bisa apa yang menjadi kita itu punya label Muhammadiyah. Supaya tadi di dalam kehidupan kita, oh pantas dah ini mas seperti itu karena Muhammadiyah gitu. Nah, itu yang terlabel ke saya. Jadi ketika saya jadi seperti sekarang, oh pantas dah ini mah dididik oleh Muhammadiyah gitu yang munculnya. Keren. Tapi itu zaman dulu banyak, mereka zaman Bapak Nuju masih kecil, masih alit gitu banyak. Itu ada tantangan nggak sebenarnya sih Pak untuk Muhammadiyah berkembang atau kegiatan atau apa gitu pada waktu dulu Pak? Ya, jadi kita sangat susah ya kehidupan Muhammadiyah itu karena orang itu mencap ya bahwa Muhammadiyah itu agama baru gitu. Ada itu Pak? Iya, ada itu. Jadi agama baru yang melakukan merubah kebiasaan-kebiasaan kehidupan masyarakat gitu. Ya, dengan kita tidak pernah tahlil dan sebagainya itu wah jadi cap. Oh, ini mah tidak pernah tahlil, tidak pernah ini, tidak pernah kunut seperti itu kan. Gitu. Padahal terus terang kami itu di Muhammadiyah semuanya dikasih pemahaman. Hadis kunut ini, hadis tahlil itu ini, segala macam ada. Jadi apa yang kami lakukan itu bukan karena taklid gitu, tapi berdasar karena keterangan-keterangan yang kita pahami dan kita baca gitu. Nah ini yang mereka kadang tidak paham karena di luar kita ya, di orang Muhammadiyah itu lebih banyak taklid. Jadi kata kiainya seperti itu yang diterima. Kalau kita di Muhammadiyah beda. Itu harus benar-benar yakin bahwa itu ada keterangannya, ada asal usulnya, gitu. Ada Rasulullah itu pernah melakukan seperti itu. Kenapa ini tidak boleh? Kenapa ini tidak dilaksanakan? Kenapa ini menjadi pokok? Kenapa tidak? Kan seperti itu. Gitu ya. Jadi sambil lihat kamera Pak. Oh iya. Jadi gini Pak, kemarinnya kan kita alhamdulillah udah MDF sebenarnya masih buka poskonya di Atakwa di sana masih buka. Ketika udah beres untuk yang longsor itu Pak Langga kan diajak main sama Abah Panglung. Epi, enggak orang main nerai siapa ayo. Diajak Langga main ke salah satu daerah yang ke Curug Cinulang. Iya, Curug Cinulang. Sepanjang jalan Epi ngobrol sama Langga. Hari aku mah Muhammadiyah di Cimanggung, utama di Cimanggung banyak. Enggak dengan Muhammadiyah teh dulu memang seperti itu Pak. Dicapna teh sebagai sebuah agama baru. Baru betul. Jadi dengan ku bapak urang nya sama ngawakapkeun tanah nyeun masjid yang jadi Atakwa banyak yang di Parakan Muncang udah masih si jalan segala rupana itu pertentangannya pada zaman itu banyak itu luar biasa Tapi karena memang istiqomah alhamdulillah AFI Atakwa berdiri. Dan anggapan Langga itu hanya sebatas cerita di Cimanggung. Ternyata Jatinangor pun sama Pak. Sama semua. Jadi, yang kita lakukan untuk meyakinkan masyarakat itu bukan dengan bukan dengan penekanan. Akhirnya kita dakwah bilhal. Jadi apa yang kita lakukan adalah ini loh Muhammadiyah. Kita melakukan kegiatan sosial. Pendidikan segala macam sehingga mereka itu benar ya Muhammadiyah kok seperti ini gitu sehingga mereka mulai terbuka tertarik
Akhirnya nyambung ya sekarang barulah kayak seperti sekarang. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai disejajarkan dan masuk kategori Muhammadiyah itu kelembagaan yang besar gitu kan, sejajar dengan NU, itu seperti itu yang muncul sekarang. Itu dari kita, jadi tadi dakwahnya itu bilhal, bukan dakwah hanya tekstual gitu kan. Jadi dilakukan, benar-benar dilakukan. Apa yang kita pahami kita lakukan. Gitu. Amazing buat teman-teman. Jadi kan gini lah teman-teman. Kita itu bukan hanya kita ya, khususnya di Langga apa aja. Di Langga itu kan kita udah mendarah daging ya, suatu kebiasaan budaya yang mana seperti sampai sekarang gitu Pak. Jadi ketika ada sesuatu yang baru yang memang nggak sesuai dengan apa yang orang tua sampaikan, itu pertentangan pasti ekstrim, betul, gitu Pak. Tapi itu Bapak lalui semua itu, dakwah tanpa ada dakwah betul-betul totalitas ya Pak ya, Fastabiqul Khairat itu. Iya betul. Amazing sekali, jadi tepuk tangan buat Pak Dudi. Luar biasa. Jadi memang teman-teman itu ya, jadi salah satu tantangan bermuhammadiyah pada zaman dulu itu ternyata memang udah diulas kembali oleh Pak Dudi bahwa memang agama baru Pak ya. Ini pernah saya ngalami ya, dulu MI itu pas kenapa bener Nana? Oh siap. Iku makan Pak. Atuh Pak kamera. Turun nuhun. Pak nuhun Pak. Ya. Tahun. Saya tadi dakwah bilhal. Oh ya. Yang dakwah bilhal Pak ya. Oke. Jadi teman-teman, kita itu ya Langga kan baru mengenal juga Pak ya. Langga kan baru bermuhammadiyah baru sekarang Pak ya. Jadi ketika ada istilah Muhammad bilhal Pak ya. Bilhal jadi kan mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi bilhal itu dengan pelaksanaannya. Jadi sesuatu yang kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gini, dulu kan itu MI itu kan berlabel Muhammadiyah, Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Muhammadiyah. Oh. Gitu. Dulu orang itu sangat sensitif dengan Muhammadiyah, sampai ada yang mengusulkan kalau pengen maju jangan pakai nama label Muhammadiyah. Karena brandnya udah disangka kurang bagus gitu Pak. Ya gitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa justru Muhammadiyah itu ada ciri tersendiri bagaimana memajukan tadi pendidikan. Nah sekarang justru jadi favorit. Dari mana-mana mereka tidak ini ke situ, ke sekolah MI Muhammadiyah gitu. Sampai saya terus terang mendirikan SMP juga sama. SMP. Jadi ini karena kita bicara Muhammadiyah ya, SMP-nya juga SMP Muhammadiyah, dan itu berawal ketika saya menjadi anggota dewan tahun 2007. Pada waktu itu saya sudah di lapangan, kemudian saya melakukan dengan teman-teman ya, melakukan penelitian ke lapangan. Ternyata banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMP. Ini di Jatinangor? Iya, Jatinangor. Saya dengan teman-teman didata itu semuanya, anak-anak data. Ada 24 anak. Kemudian didatangi satu-satu ke rumahnya. Saya tanya orang tuanya, kenapa yang menjadi permasalahan? Ternyata sekolah itu tidak cukup hanya dengan gratis sekolah. Sekolah itu butuh butuh buku, butuh pakaian, butuh untuk ongkos dan lain sebagainya. Nah dari situ tadi dengan semangat Muhammadiyah akhirnya saya kumpulkan teman-teman yang satu pemikiran lah dengan saya gitu, kumpulkan, keluarlah satu komitmen bersama untuk membuka sekolah gratis gitu, dengan modal 24 anak tadi. Sekolah gratis, berdirilah sekolah gratis, belum ada nama nih sekolahnya, pokoknya sekolah SMP aja, SMP gratis, belum ada ini. Nah yang di MI Al-Hikmah sekolah sore, berjalan 1 tahun. Setelah berjalan 1 tahun, anak-anak itu datang, anak-anak muridnya itu 24 datang ke rumah sambil ngobrol, dengan dekat dengan yang ngobrol. Pak, sekolah teh sana, hari sekolah sore teh segala sesa. Abdina oge sana pan capek terus among terus gitu jadi sesa. Sekolah teh kalah hutan. Guruna sami Pak sana. Jadi sekolah teh tiga anu teh semangat dan memang pas ngajar tuh yang lain ngajar situ. Berpikir itu.
Kemudian yang paling saya masih teringat sekarang, konsep gurunya itu tidak digaji. Dulu judulnya gurunya itu infak mengajar. Dulunya itu. Judulnya itu infak mengajar. Jadi Langga punya waktu 2 jam. Saya pengen infak mengajar 2 jam. Ngajar di situ di SMP 2 jam. Saya hanya punya waktu 3 jam dalam 1 minggu. Saya ngajar 3 jam dalam 1 minggu. Jadi tidak tercantum nama guru itu, semua itu bisa menjadi mengajar di situ. Itu. Jadi tidak ada honor, tidak itu. Malah untuk anak-anak sekolahnya sendiri, saya nyari pakaian bekas dari lulusan SMP, SD dari tempat sekolah lain yang pakaiannya daripada dicoret-coret diambil, kemudian dikasihkan ke anak-anak yang 24 tadi, tas, sepatu dan lain sebagainya kita kumpulkan dikasihkan seperti itu. Ya Allah, Gusti luar biasa Pak. Nah dari situ tadi sudah 1 tahun ngobrol, aduh saya jadi berpikir gimana nih caranya gitu. Akhirnya saya cari kenalan dan kebetulan pada waktu itu ada Bupati Bangka yang membeli tanah di Jatinangor di situ. Kemudian membuat kawasan dan saya yang merencanakannya. Tadinya mau bikin pesantren gitu, mungkin masjid segala macam. Kemudian bikin ruko di depannya. Rukonya itu tidak dipakai. Gitu. Saya datangi, Pak, mohon maaf, saya gini-gini cerita tentang sekolah. Anak-anak ini, ya silakan aja dipakai ruko. Coba bayangin nggak, atasnya itu atapnya seng, depannya rolling door, tidak ada ventilasi sama sekali. Coba dipakai sekolah, kebayang nggak panasnya seperti apa? Panas satu Pak. Panasnya seperti apa sekolah kan anak-anak. Tapi ya tadilah akhirnya rolling doornya dibikin ini pakai bambu, pakai bilik seperti itu. Jadi kayak kalau sekarang mah kayak warung-warung makan gitu ya, gitu kayak gitu. Ya Allah, Gusti. Gitu. Nah itu yang pengalaman itu. Nah di situ berjalan 1,5 tahun kan. 1,5 tahun berjalan di situ. Kemudian pas mau ujian akhir, kita masih nebeng ujian akhir. Akhirnya nebeng ke SMP Tanjung Sari, SMP Muhammadiyah Tanjung Sari. Nebeng ke situ, kemudian pas mau semester akhir lah. Semester akhir itu si yang punya ruko itu datang nelpon saya, Pak Rudi tolong kesini, manggil ke saya. Pada waktu itu Ramadan menjelang Idul Fitri lah, akhir-akhir Ramadan. Kenapa Pak Haji? Pak Dud, maaf gini, ini ruko mau dijual. Jadi ini sekolah anak-anak tolong segera pindah. Waduh, kalutnya saya nggak bayangin. Anak yang dididik tadi dari tadinya putus sekolah, kemudian sekolah selama 2,5 tahun, kemudian pas semester akhir harus pindah dari situ. Coba bagaimana kalutnya kami ya yang pada waktu itu berjuang seperti itu. Sehingga saya cari ke IPDN pinjam ruangan, nggak ada, ke IKOPIN nggak ada. Pengalaman Pak? Nah, pinjam ke Unwim tidak dikasih, ke Kopertis juga tidak dikasih, seperti itu. Kalutnya seperti itu. Sehingga saya terus terang di akhir Ramadan itu nangis sedih memikirkan itu. Kemudian sampai tahajud segala macam, akhirnya saya bikin surat, saya kirim surat ke Pak Amin Rais, ke Pak Hatta Rajasa, ke DPP Muhammadiyah, kemudian ke wilayah Muhammadiyah, wilayah PWM gitu, Muhammadiyah seperti itu. Sambil nangis, terus istri itu bilang, Pak, kenapa tong mikiran barudak mah tidak iya pakaian. Saya bilang ke istri, saya bukan nangis karena tidak bisa memberikan pakaian kepada anak, tapi saya ini memikirkan anak yang 24 ini mau keluar, dan sekarang ada kelas 2 dan kelas 1 yang ini 24 mau keluar, seperti apa ininya nasibnya nanti kalau sampai dia tidak bisa melanjutkan. Akhirnya gagallah yang kita rintis. Nah di dalam perjalanan akhirnya ada Lajismu datang. Lajismu itu datang kepada kepala sekolah, datang kepada saya memberikan bantuan uang 55 juta. Alhamdulillah. Kemudian dari 55 juta itu kan saya bingung. Ini dalam kondisi seperti ini harus membangun kelas
50 juta, tanah belum ada. Saya semakin kalut lagi, seperti apa? Akhirnya saya masih berdoa ke ya Allah, tolong memberikan petunjuk, tolong berikan jalan untuk penyelesaian seperti ini. Dan saya ingat kepada orang tua. Orang tua itu dulu pernah mewakafkan tanah untuk masjid yang difasilitasi. Masjid itu pembangunannya dari Arab Saudi pada waktu itu. Sudah turun masjid ukuran gambar itu 22 kali 22 masjid di situ. Namun di dalam perjalanan ketika dibangun datang masyarakat dari Cilembu, datang ke saya, Pak, di dia mah masjid jami masih kena aya di Cilembu mah pateu aya masjid jami. Wayahna we ieu anggaran anu ti mana anu ti Arab itu bada dibangunkeun di Cilembu. Akhirnya saya dengan kesadaran hati dan insya Allah Allah itu memberikan jalan. Akhirnya dikasihkanlah, dibangunlah di Cilembu itu masjid itu, dan itu tidak terbangun. Nah, sampai pada waktu itu dibutuhkan untuk sekolah, tidak ada anggaran, tidak turun lagi dari Saudi. Akhirnya saya terpikir ke situ, saya kumpulkan ibu, karena bapak sudah ada, kumpulkan ibu, kumpulkan adik-adik. Saya bilang itu dulu bapak mewakafkan ini untuk masjid, gini-gini ceritanya. Tetapi sekarang butuhnya itu bukan masjid, tapi sekolah, untuk sekolah. Bagaimana? Setuju akhirnya. Kemudian saya tanya Pak Kiai Nasruddin Toha. Nah, saya tanya pertimbangannya seperti apa, karena ini wakafnya untuk masjid, bagaimana kalau dirubah untuk sekolah. Kemudian ke KUA juga saya tanya, boleh? Nah, dari situlah baru tanah yang itu dibangun dengan modal 55 juta, dibangun dengan swadaya masyarakat. Akhirnya tadi bikinlah setengah badan ke atasnya pakai asbes, pakai dan luarnya pakai asbes, ininya pakai GRC pinggirnya. Dapat 2 kelas ya. Alhamdulillah. Seumur saya, sekarang saya jadi kontraktor, jadi perencana, tidak pernah ngebangun uang 55 juta jadi 2 kelas. Itulah berkahnya. Pertolongan Allah seperti itu. Artinya ternyata di dalam perjalanan bukan hanya 55 juta. Dari masyarakat juga mengorbankan tenaga, dari yang juga ada yang membantu dengan barang-barang yang lain. Jadilah 2 kelas. Berjalanlah di situ SMP terus sampai melahirkan yang angkatan yang pertama, yang 24 itu lulus semua. Alhamdulillah. Kemudian konsep pendidikannya apa? Kan tadi karena ini anak-anak yang putus sekolah dan orang tua yang tidak mampu, kami itu berprasangka inilah. Jadi ternyata kepada Allah itu jangan berprasangka buruk. Inilah saya berprasangka ini anak itu tidak akan bisa melanjutkan sekolah, sehingga dibikinlah konsep pendidikan yang menyatukan kerjasama dengan perguruan tinggi Unpad. Jadi SMP itu belum SMP Muhammadiyah, SMP yang kita dirikan itu bekerja sama dengan Unpad. Setiap hari Jumat dan Sabtu itu mereka belajar di Unpad. Keren banget. Ya, jadi mereka itu dipersiapkan untuk bisa hidup mandiri, life skill sebetulnya. Jadi keahlian-keahlian itu mereka apa? Ternyata mereka bisa bikin sabun cair wangi. Bikinnya sabun cair wangi. Mereka sudah bisa bikin elektronik, bisa bikin robot mereka. Kemudian mereka bisa bikin yogurt. Kemudian mereka bisa bikin jamur segala macam. Jadi sudah di skill seperti itu yang kita persiapkan. Karena tadi pasti ini anak tidak akan bisa melanjutkan sekolah sehingga sudah bisa hidup dengan segala ini. Itu yang karena ini menjadi pelajaran buat saya, jangan menduga, jangan berprasangka buruk terhadap Allah. Jadi ternyata lain ceritanya. Ketika mereka lulus dari situ kemudian dengan nilai baik dari SMP ikutkan ke Tengsari itu, mereka semua melanjutkan ke SMA, bayangin. Alhamdulillah. Ini yang saya menjadi dengan teman-teman itu menjadi bersyukur. Ya Allah, ternyata ini kebanggaan, bukan materi saya bilang yang saya banggakan, tetapi keberhasilan ini yang saya banggakan untuk generasi selanjutnya. Mereka hanya semua melanjutkan ke SMA. Padahal yang tadinya sudah mereka miskin, kemudian mereka tidak punya semangat sekolah. Seperti itu. Ternyata dugaan kita, dugaan Bapak gitu berarti. Iya. Jadi salah dugaan saya. Tapi tadi saya mempersiapkan dan sampai sekarang SMP itu satu-satunya SMP dulu yang bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi di dalam menyerap pengabdiannya. Pengabdian.
Jadi bukan hanya dengan Unpad ya, dengan Ikopin, dengan IPDN. Mereka itu yang kelas 3 itu ya, yang kelas 3 yang itu mereka yang membikinkan seragam untuk adik-adiknya, bayangin. IPDN. Jadi mereka itu kursus menjahit di IPDN, di ibu-ibu dosen IPDN ya, ada di Persatuan Istri gitu, kursus di situ. Kemudian anak-anak yang kelas 3 itu bisa menjahit, sehingga anak-anak yang kelas 1, kelas 2 itu dibikinkan seragamnya oleh anak-anak kelas 3, dibikinkan kaosnya seperti itu. Ini yang satu keberhasilan, dan tidak pernah saya bilang ada sekolah yang seperti ini, yang ini keberhasilan yang saya rasakan, sehingga menanamkan satu kepercayaan, wah ini Muhammadiyah. Dan selanjutnya dari perjalanan itu ternyata, jadi dulu itu pernah ada SMP Muhammadiyah Cikeruk yang ikut juga di MI, saya malah pernah ngajar gitu kan. Saya ngajar SMP itu saya dihonor 7.500 sebulan enggak. 7.500, tapi saya bukan itunya kan. Artinya saya bisa mengabdi, mengajar. Saya itu mengajar matematik sama IPA di situ. Terus pindah ke Cinta Mulia. Di Cinta Mulia kena proyek KHT, pindah ke Cempur. Dan berhenti, tidak ada lagi murid di situ. Nah, saya ingat di dalam perjalanan SMP yang ingat itu, ini ada nama, dulu ada nama SMP Muhammadiyah. Kan perizinannya sudah ada gitu kan, seperti itu. Udah aja mau pakai itu. Saya izin ke Pak Kiai Nasruddin, ke Sepuh Muhammadiyah, izin mau pakai nama, melanjutin nama itu gitu, izinnya dengan izin SMP Muhammadiyah. Cikeruk dan Jatinangor lah gitu. Udah aja. Ternyata ketika perjalanan itu izinnya sudah dihapuskan, Kak. Izin itu teh? Izin itu sudah dihapuskan karena sudah lama tidak ada aktivitas. Jadi sudah dibekukan izinnya. Jadi SMP Muhammadiyah yang sekarang itu izin baru. Oh, itu teh baru, Pak? Izin baru. Dari nol lagi berarti, Pak? Dari nol lagi? Nol lagi. Yang tadinya berharap karena kita tidak usah proses izin ya, karena udah ada, ini dari nol lagi bikin proses izin. Jadi 1 tahun kita 2 tahun kita ikut ke filial ke Tanjung Sari ujiannya, tahun ketiga itu sudah bisa menyelenggarakan sendiri ujian di SMP yang sekarang namanya SMP Muhammadiyah Jatinangor atau Muhaja, yang dipegang sekarang Kang Riki ya, karena ini itu teh, Pak? Iya, Kang Riki di situ sekarang. SMP Muhammadiyah Jatinangor. Bangunannya sudah 3 lantai sekarang. Dari 55 juta itu udah 3 lantai sekarang. Alhamdulillah ya Allah Gusti. Keren loh, Pak. Nah, itu yang disebut dakwah bilham. Gitu. Jadi kita tidak berbicara saya Muhammadiyah begini, tidak. Tetapi kita beraktivitas di masyarakat menilai, oh benar Muhammadiyah seperti ini. Baru tertarik mereka. Gitu. Seperti itu. Salut loh, Pak. Keren, Pak. Jadi teman-teman kan ya lama gini loh, Pak, kebayangnya kakak tingkat mungkin banyak kelas 3 menjahitkan baju untuk adik kelasnya. Adik kelasnya, betul. Dan mereka ini kalau pagi itu jadi gini, mereka dididik untuk jualan donat. Jadi saya kasih modalin, ini modal, ini saya cuma 500.000 saya modal. Bikin donat kemudian sebelum berangkat sekolah itu si donat itu dikirim-kirim ke warung-warung oleh anak-anak itu. Anak-anak, Pak? Anak-anak ya. Mereka bikin donat, kirim-kirim ke warung, kemudian nanti jadi kan asal modalnya tetap ada, ini silakan untuk anak-anak. Jadi untuk jajan segala macam seperti itu. Ya Allah Gusti. Dan itu terjadi di Jatinangor. Jatinangor loh, teman-teman. Yang ini perguruan tinggi, coba bayangin. Jadi perlu teman ketahui ya, di Sumedang itu sebenarnya kita banyak daerah yang istimewa, salah satunya Jatinangor. Cuma Jatinangor itu identik dengan kawasan pendidikan, dan itu kadang dianggap Bandung loh itu, Pak. Kadang dianggap Bandung loh. Jadi ketika kita bicara Jatinangor kok masih ada yang seperti itu, dan bukti memang seperti itu berarti banyak. Iya, memang itu saya mengalami persis. Jadi kita bukan berpikir kita mah hanya mulai kan langsung jadina wae gitu banyak. Ya. Gitu jadina udah wae. Tapi kita ketika harus tahu juga bagaimana prosesnya yang sekarang udah jadi SMP Muhammadiyah Jatinangor berawal dari hanya sebuah doa gitu, Pak. Betul.
Berawal dari doa, berawal dari Semangat gitu ya. Semangat. Kemudian dari tadi fenomena di lapangan. Jadi kita ketika turun, oh ada fenomena ini di lapangan. Oh ini yang harus dicarikan solusinya. Nah itulah fungsi Muhammadiyah. Jadi ketika ada masalah kita harus membuat solusi. Sama seperti kemarin terjadi di Cimanggung kan, kita bagian dari solusi. bagian kan? dari solusi. Itu. Nah akhirnya kan alhamdulillah nama Muhammadiyahnya, nama Kokam, nama segala macam jadi ini terkenal. Jadi naik sendiri berarti Pak. Sendiri. Jadi bukan hanya saya Kokam, saya Muhammadiyah, tidak. Dengan aktivitas itu yang sudah disebut saya namakan dakwah bilhal. Dakwah bilhal. Gitu. Jadi dakwahnya dengan perbuatannya langsung gitu seperti itu. Keren. Jadi kita perlu jadi gini Pak. Jadi kita besar dengan karya nyata, bakti kepada masyarakat, bakti kepada bangsa, bagi kepada sesama muslim, bagi masyarakat juga. Jadi biarkanlah masyarakat yang mengukur, menilai, mengapresiasi. Betul. Tanpa perlu kita Muhammadiyah. Gemor-gemorkan. Iya. Oh, saya Muhammadiyah ini mah tidak. Nanti mereka akan menilai sendiri dan akan mencintai gitu, akan seperti itu yang keluar. Keren. Nggak ingat kata Adodi Pak, Pak Ketua kita. Adodi bilang bahwa Muhammadiyah itu kayak dianggap nggak ada, tapi terasa gitu Pak. Betul. Mungkin sering disepelekan, tapi manfaatnya ada. Ya. Dan itu Langga lihat sendiri dari Bapak bukti nyata gitunya bahwa kita nggak perlu menggembor-gemborkan saya Muhammadiyah, saya itu enggak. Cukup dengan kita beri karya nyata, bermanfaat bagi bangsa, dan Muhammadiyah akan terus berkembang banyak. Itu yang keluar. Jadi orang melabel saya itu, oh pantas dah ini mau Muhammadiyah. Akhirnya. Jadi kalau kita bekerja itu pantas dah latar belakangnya Muhammadiyah. Jadi sudah melihat, oh jadinya orang-orang yang semangat seperti orang Muhammadiyah, gitu. Yang sekarang label terhadap saya di masyarakat. Luar biasa. Pan juga saum Pak. Terus? Udah, Langga unggul gitu, cari. Jadi teman-teman, saya kan baru mengenal Muhammadiyah berdasarkan mungkin ideologis Pak ya kalau Langga itu, karena Langga bukan biologis, walaupun memang Langga juga baru nyadar loh Pak. Langga ngobrol dengan Adodi, ternyata dari kecil pun Langga sebetulnya udah di Muhammadiyah kan gitu Pak. Walaupun ibu Langga, orang tua Langga sebetulnya karena keterikatan kultur Bu ya. Jadi Langga sadar-sadar itu sekarang. Langga ada subuh tekang kunut gitu. Terus dan lain-lain yang justru itu udah Muhammadiyah kan dengan dari dulu juga. Geningan. Siap. Jadi ketika Langga bertemu dengan Muhammadiyah, asa kalemur gitu Pak. Iya, betul. Asa kembali kepada Langga yang ketemu dengan komunitas yang sehati gitu ya. Betul lah. Jadi kita nggak perlu berdebat masalah kunut, masalah doa iftitah gitu. Luar biasa. Nah itu Pak, jadi memang satu sisi yang memang Langga sendiri belum tahu Pak, artinya kan ya seperti kata Adodi bahwa Muhammadiyah itu serasa gak ada, tapi terasa gitu Pak. Kalau kita gali sekarang di Sumedang saja kekayaan Muhammadiyah itu banyak. Coba saya memang tidak pegang data, tetapi amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Sumedang itu sangat banyak. Nah, seandainya saja ini bisa dimanage secara baik, akhirnya akan menjadi kekuatan tersendiri Muhammadiyah. Sehingga kalau saya berpikir ini Muhammadiyah ke depan itu perlu tenaga-tenaga yang konservatif, yang punya semangat yang tinggi, yang masih punya daya dorong yang tinggi. Biarlah orang-orang tua itu menjadi penasihat. Atau dia pegang jabatannya di sini, tetapi yang pelaksana ini anak-anak muda yang masih punya semangat gitu, yang idealisnya sangat tinggi gitu. Nah ini yang akan memajukan Muhammadiyah ke depan. Saya yakin akan besar Muhammadiyah Sumedang. Apalagi kalau dilihat dari perkembangan kemajuan pemuda Muhammadiyah sekarang. Ini sudah mulai kelihatan. Saya kan membaca perjalanan waktu ya. Perjalanan waktu baca, ini pemuda sekarang naik gitu kan. Makanya terus terang kenapa saya
begitu support ketika aktivitas pemuda sekarang. Kemudian support karena tadi, oh ini sudah waktunya gitu kan untuk Muhammadiyah bangkit melalui kegiatan-kegiatan ini gitu. Siap, luar biasa Pak. Jadi memang itu amanah bagi Langga khususnya Pak dan juga bagi teman-teman semua. Dari mulai Adodi, Apit, kemudian AFP dan teman-teman Aeko juga dan semua teman-teman semua, Ade juga kita lanjutkan. Betul. Kita seperti kata itu Pak yang sering ada di logo Pak, kutitipkan Muhammadiyah gitu. Ya, Itu jadi mari kita yang memulai orang tua sudah. Tinggal bagaimana bukan hanya menjalankan, tetapi bagaimana mengefektifkan Muhammadiyah ini menjadi satu kegiatan yang betul-betul fenomenal gitu. Yang bisa menjawab semua permasalahan yang terjadi di Sumedang. Itu yang berharap seperti itu. amin, bismillah Pak. Luar biasa, tepuk tangan buat Muhammadiyah. Amazing. Jadi memang semoga bukan hanya sebatas wacana di ruang publik Pak ya, betul. dalam artian berita dan lain sebagainya. Semoga ini bisa menjadi karakter kita Pak ya. Ya. Jadi karakter ya khususnya bagi Langga Pak ya. Betul. Langsung ke karakter Langga di mana harus bisa dakwah bilhal, kemudian juga memang mencerminkan tanpa perlu embel-embel nama Iya. Muhammadiyah di pundak kita gitu Pak ya. Jadi pakai baju Muhammadiyah, tapi ya kalau pelaksanaannya nol mah percuma. Percuma Pak ya. Tapi kalau tanpa baju, tanpa KTA, terus terang, saya dari awal ya baru punya KTA itu kemarin-kemarin atau tahun-tahun kemarin. Serius Pak? Betul. Saya difasilitasi oleh Kang Supala, Ustadz Supala. Oh Pak Subhan. Dari mulai saya aktif Muhammadiyah baru punya KTA. Kenapa? Jadi bukan itu yang perlu. Tapi semangat tadi bekerja, semangat tadi melakukan solusi seperti itu. KTA itu kan cuma pengakuan saja kan sebetulnya. Tapi kalau dirinya sudah Muhammadiyah, ya tidak usah seperti itu kan gitu. Itu yang nah ini yang terjadi di saya gitu. Luar biasa. Tapi ini jadi fenomena tersendiri Pak ya. Jadi teman-teman ya, informasi buat teman-teman semua, kader Muhammadiyah itu banyak. Iya. Dari mulai tanpa perlu ada ML Muhammadiyah pun sudah ada gitu Pak ya. Seperti halnya kemarin Pak waktu pelantikan Sukasari di MTS di MAN Sukasari Pak di Sukasari Pak. Itu kita ada kader tapi mohon maaf Langga lupa namanya Pak. Jadi itu sekian tahun tapi seperti halnya Bapak lebih senior banyak mengabdi di Muhammadiyah tapi tanpa ada ML SK, tanpa ada ML KTA, tanpa ML sudah bermuhammadiyah. Itu salut loh, luar biasa. Tapi butuh juga KTA karena gini terus terang. KTA itu menyatakan berapa jumlah anggota kita. Jadi saya sih menghimbau jangan ikuti saya lah. Artinya kalau sekarang sudah kita mengaku Muhammadiyah, milikilah KTA. Karena ini akan berapa kekuatan kita nanti akan ini terukur gitu. Dan ini akan menjadi sumber daya SDM yang bisa digerakkan untuk menggerakkan organisasi. Siap. Jadi mungkin ini juga pesan bagi Adodi dan teman-teman semua, khususnya bagi Langga. Jadi ayo dan lain-lain khususnya kita efektifkan, kita data, kita kita lengkapi gitu Pak ya. Supaya bisa jadi sumber daya kekuatan yang luar biasa bagi kita semua Pak ya. Iya. Biasa tepuk tangan buat Pak Adodi. Teman-teman, jadi kita bicara Muhammadiyah ya nggak akan pernah ada ujungnya Pak ya. Betul. Pernah ujungnya. Masih panjang perjuangan kita, masih ini belum apa-apalah. Sekarang masih ya kalau naik tangga itu mungkin baru-baru tahapan keberapa. Masih banyak tahapan-tahapan yang selanjutnya yang dan tidak berujung. Kalau menurut saya ujungnya itu sampai kita meninggal dan itu akan diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Itu. Walaupun Muhammadiyah itu sudah 100 tahun lebih, tapi tetap mudanya itu gak akan pernah ada ujungnya Pak ya. Khususnya teman-teman mudanya gitu, semangat mudanya. Jangan terus berkembang, terus kuat gitu. Jadi memang ini tanggung jawab kita semua. Dan teman-teman kalau tadi disimak ya, seperti tadi Pak Yudi bilang bahwa generasi orang tua ya, sebut saja orang tua mungkin sudah oke lah cukup jadi pembina, pengawas bagian belakang layar. Dan sudah saatnya khususnya bagi Langga Pak ya dan bagi teman semua, kita generasi mudanya Muhammadiyah, yuk kita bisa perkuat lagi dari segi dakwah bilhalnya Pak ya. Jadi bukan hanya
aing Muhammadiyah, aing tente. Kita nggak bicara seperti itu, tapi Ya, kita bicara betul. fakta, karya, bakti betul. bagi masyarakat, Iya. khususnya di Sumedang untuk sekarang Sumedang. Luar biasa, tepuk tangan buat Muhammadiyah, Pak Dudi dan juga ada di luar biasa. Amazing. Ya, iya. Terakhir Pak, closing statement Pak bagi warga Muhammadiyah. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, saya berpesan kepada warga Muhammadiyah, jadilah anggota perserikatan yang betul-betul di dalam hatinya adalah betul-betul dia adalah anggota perserikatan. Sehingga bukan digambarkan dari pengakuannya, tapi digambarkan dari perbuatannya. Gitu. Kita harus sadar, seandainya kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar, yang ingkar itu, kita Muhammadiyah loh. Masa Muhammadiyah memberikan contoh yang seperti ini? Itu harus menjadi panduan kita di dalam kehidupan. Sehingga apapun yang kita lakukan harus bermakna dan bermanfaat buat orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk orang dirinya, tapi untuk orang lain. Nah, berlakulah seperti itu. Dengan seperti itu, insya Allah Muhammadiyah Sumedang khususnya ke depan akan mempunyai nama tersendiri, kemudian mempunyai kemajuan yang tersendiri, dan insya Allah akan tercapai semua cita-cita dengan kebersamaan. Saya ucapkan selamat kepada pemuda-pemuda yang sekarang memulai aktivitas itu untuk meraih tadi keberhasilan dalam bermuhammadiyah. Orang tua itu sudah cukup tua, itu mereka seperti saya itu cuma berpikir bagaimana ini bisa berwujud. Tinggal nanti anak-anak muda lah yang bergerak. Apa yang menjadi pemikiran kita laksanakan. Jadi jangan berpikir yang tinggi-tinggi, tapi berpikirnya yang sedikit tapi bisa dicapai, bisa dilaksanakan. Dan kemudian bertahap, ini terus berlanjut, ini berlanjut seperti itu. Sehingga matilah, kalau dalam istilah kan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu kan. Akhirnya akan tercapai juga satu cita-cita itu. Nah, itulah yang perlu kita susun lagi, visi misi Muhammadiyah Sumedang ke depannya seperti apa. Ini yang kita coba nanti capai sedikit-sedikit gitu. Oke, siap. Apa atur nuhun Pak? Luar biasa. Teman-teman sedikit seperti halnya pesan Kiai Ahmad Dahlan Pak ya. Betul. Karena sering dengar bahwa hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan hidup dari Muhammadiyah. Betul. Oke, luar biasa. Pak atur nuhun Pak. Jadi teman-teman, kita masih ada sesi yang lain. Untuk sesi ini sementara kita tutup. Bapak, thank you luar biasa Pak. Jadi, teman-teman, cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.